Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fausikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali dalam suasana Ramadan ini. Ramadan yang kita jumpai ini tolong dihargai dengan setinggi-tingginya, ya, dengan memanfaatkan waktu yang luar biasa. Nggak ada lagi yang sia-sia, tolong banget ya. Ini saya lagi ingatin diri saya juga, jangan pernah terjadi hal yang sia-sia dalam Ramadan, ya apalagi luar Ramadan ya. Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya orang Islam itu dia meninggalkan hal yang sia-sia. Apalagi Ramadan. Jangan sekalian dimuliakan Allah, sebagai pengantar untuk apa ya, untuk menggembirakan hati kita di Ramadan. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Maaf, bismillah. Ya. Dalam Al-Quran ayatnya ini nggak ada orang yang nggak hafal, semua hafal, karena semua orang baca ayat ini kalau Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183. Ya Pak, ya Bu. Rasulullah pemimpin terbaik, bukan pemimpin terbaik, apa ya? Terbaik kan nomor 2. Kan nomor 2-nya ini. Satu-satunya pemimpin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari sebelum pengantar ke materi, saya kasih pengantar sedikit tentang indahnya Ramadan. Allah berfirman, "Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." 183. Sebelum Allah firmankan ya alladzina kutiba alaikumus syiyam, ayat yang 178-nya sama depannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kok nggak dipakai? Nggak dipakai, Pak, ya Allah. Kenapa ya nggak dipakai ya? Kenapa coba? Kenapa negara hanya mau pakai ayat yang ini dan nggak mau pakai ayat yang ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau lanjutin ayat ini dibahasnya sekarang, lanjutin, maka bisa jadi makar, anti Pancasila, ditangkap, penjara gara-gara membawa ayat Al-Quran. Allah alam bishawab. Kemungkinan kalau ternyata dibahasnya dengan jelek ya, kalau dengan bagus enggak. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah kutiba alaikumus syiyam 183, 184 ayyaman ma'dudat. 185-nya syahrul Ramadan. Tahu-tahu nyelip satu ayat yang kagak ada hubungannya dengan Ramadan, fa idza salaka ibadi. Dan akhirnya ditutup lagi, uhilla lakum lailatas syiyam. Jadi ayat ini 5 begandeng, 5 berentetan, tapi diselingi satu soal kedekatan Allah dengan hambanya. Bagaimana tafsirnya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rupanya Ramadan ini istimewa sekali. Tafsirnya dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan Allah berfirman. Kok Allah berfirman dalam kitab namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang ada dalam, yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis qudsi. Allah berfirman begini, wahai Musa, antara kau dan aku
sedekat ini. Kan Musa kalamullah, Pak. Musa itu kalamullah, artinya orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Kurang dekat apa kalau begitu Nabi Musa dengan Allah? Bahkan bukan mungkin selain Rasulullah, satu-satunya Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah cuma Nabi Musa alaihissalam. Satu-satunya Nabi yang diajak ngomong langsung, ya. Satu, lama-lama banyak. Satu. Silakan maju ke depan biar enak. Kalau di belakang dulu kita yang lewat, nggak bisa lewat. Silakan. Nggak laki, nggak perempuan. Satu. Kapan kira mulai nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk lagi ya, lanjut ya. Ibu bapak sekalian, ini mas, saya sebut Nabi Musa tadi kalamullah, Nabi yang paling dekat bercakap-cakap dengan Allah, kecuali Nabi Muhammad ya. Nggak ada bandingnya Pak Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tidak ada tara bandingannya. Nabi Nuh, Nabi semua nggak ada tara bandingannya. Kalau disebut Nabi Musa itu kalamullah, Nabi yang diajak bercakap-cakap dengan Allah, tapi itu di bumi. Sedangkan Nabi Muhammad diajak ngomong langsung sama Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Lebih daripada kalamullah, gitu loh maksud saya. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara binatang dan tertentu binatangnya, semut, burung, bulbul ya, dan hewan yang ada di sekitar Nabi Sulaiman. Dan Nabi Muhammad semua hewan bisa. Batu pun mengucapkan assalamualaikum kepada Rasulullah. Bukan cuma batu, pohon, semak belukar itu membuka dirinya gitu ya. Kalau orang Betawi bilang dipiak gitu ya, cas kepiak begitu. Sebelum Nabi Muhammad lewat. Jadi semua mukjizat para nabi dikumpulin dengan satu pribadi Nabi Muhammad mencukupi. Kalau disebut Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, dan sebenarnya beliau mengerti bahasa binatang. Adapun dia bercakap-cakap sama burung bulbul doang. Beliau mengerti semut lagi berkata cepat nanti kita keinjak sama tentara Sulaiman. Beliau mengerti semut lagi ngobrol. Bukan berarti dia ngobrol sama semut, bukan. Ya. Nabi Muhammad SAW binatang ngadu sama Rasul dan ngobrol. Ngobrol, Pak. Kok ada manusia seperti itu ya Rasulullah SAW? Unta tuh ngadu, dizolimi sama tuannya. Lagi lewat seekor kijang ngadu, ya Rasulullah, saya ini ditawan, saya punya anak di hutan, tapi saya ditahan. Rasulullah menegur sahabatnya. Rasulullah masuk rumah sahabat, Rasulullah bilang, ini kijang lepas, tapi balik lagi, dia cuma menyusuin anaknya. Kok begitu? Ya dia janji sama saya, kata Rasulullah. Dia janji sama saya, kata Rasulullah. Benar, itu kijang dilepas, nyusuin anaknya malam-malam, pagi-pagi balik lagi. Ntar malam-malam balik lagi nyusuin, sebab saya nggak bisa tinggal anak saya, kata kijang. Saya nggak bakal lari. Dan subhanallah ini sahabat Nabi melepaskan kijang itu. Saya cuma mencerita, belum masuk materi, sambil nunggu beberapa. Atuh. Saya belum masuk materi. Yang saya mau bilang, Rasulullah itu semua para nabi dikumpulkan mujizatnya ada pada diri Rasulullah SAW. Ibu, coba saya tanya, Nabi siapa yang paling tampan? Yusuf. Semua tahu Yusuf. Tahu, 7 bulan ngajinya Yusuf doang. Ngarapin anak lahirnya kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar blok kayak bapaknya juga. Nah, efek. Mau 10 kali baca surat Yusuf, mau tiap bulan tiap 1 kali 10, 1 hari 10 kali baca surat Yusuf, ngarapin anaknya putih, bapaknya hitam, ibunya hitam. Anak siapa yang putih? Salah begitu ya. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam yang paling tampan. Saya katakan setampan-tampannya Nabi Yusuf masih bisa dipandang. Benar nggak?
Dipandang nggak sama orang? Dipandang kan, ketika itu kan mengiris jari-jarinya kan. Bagaimana Rasulullah? Tanya Abu Bakar Siddiq, orang terdekatnya. Tanya Abu Hurairah yang nempel sama Nabi kemanapun Nabi berada. Tanya. Dari Abu Hurairah ketika ditanya bagaimana wajah Rasulullah sih, ditanya Abu Hurairah kepada orang-orang tabi'in terutama ya. Tabi'in itu orang yang mengikut para sahabat. Ditanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ceritakan kepada kami bagaimana wajah Rasulullah. Apa kata Abu Hurairah? Wahai anak muda, kamu pernah melihat matahari? Ya nggak bisa, dari jauh bisa, dekat nggak bisa. Begitulah kami pada masa Rasulullah SAW. Kami hanya mampu memandang Nabi dari jarak jauh, dan kami nggak mampu memandang dari wajah dekat, karena begitu wibawanya dan tampannya, masya Allah, seperti matahari yang ada di depan wajah kami. Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah SAW. Saking tampannya, saking wibawanya, sampai para sahabat berkata demikian. Hal yang sama ditanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga menjawab hal yang sama. Kami tak sanggup. Silakan Bu, ditunggu. Saya belum mulai, nunggu Ibu. Ayo silakan. Silakan. Silahkan. Iya, pas nih Ibu datang baru. Mari kita mulai pengajian kita. Oh ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau saya bicara itu ya berarti ya itu semua lah. Nabi Muhammad terangkum semua. Ya, siapa bilang Nabi nggak bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, semua itu mudah sekali bagi Rasulullah SAW. Ya. Baik, jemaah sekalian. Jadi Nabi Musa yang dekat dengan Allah itu, Nabi Musa yang dijulukin kalamullah itu, dekat banget sama Allah. Allah berfirman kepadanya, wahai Musa, antara kau dan aku ya, masih ada 70 dinding, masih ada 70 hijab yang menghalangi dirimu dan diriku. Coba. Padahal Nabi Musa heran, sedekat itu Pak, sedekat itu. Tapi yang masih ada 70 dinding antara kau dan aku. Ini membuat Nabi Musa kecewa. Tapi kemudian Allah melanjutkan, ketahuilah wahai Musa, semua itu 70 dinding itu, 70 hijab itu terangkat ketika umat Muhammad sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ini tafsir dalam saya baca dalam kitab Duratun Nasir. Hadis qudsi itu derajatnya di atas hadis sahih, Pak. Hadis qudsi itu firman Allah yang kata-katanya disusun oleh Nabi. Coba. Dan itu kita alami sekarang ini. Jadi berbahagialah ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Dan ayatnya tadi sebagai tafsirannya kan 5 ayat ya. Kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan uhilla lakum. Nyalip 1, fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada yang bertanya tentang aku, hambaku bertanya, katakan bahwa aku dekat gitu. 1 nih nyelip. 1 nyelip. Silahkan Pak. Atuh silakan. Atuh. Ayo yang di luar Pak, adem dalam sini. Karena dalam kedinginan. Ya silakan. Jadi ayat ini fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Kita bisa buka di dalam tafsir tafsir maknanya bukan tafsir Duratun bukan tafsir. Itu dekatnya Allah itu diceritakan. Coba bayangkan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 70 dinding itu terangkat semua ketika umatnya Nabi Muhammad kita sedang berpuasa di bulan Ramadan.
Makanya zaman dulu sama zaman sekarang beda memperlakukan puasa. Zaman dulu masjid penuh terus, sekarang enggak. Dulu orangnya udah banyak, baru satu datang. Ini kalau ini salah ustadznya, ustadznya lebih awal salah. Salahnya jemput, ngebut. Ya. Dulu, masya Allah, dulu karena nggak ada gadget, dulu kita Quran, dulu kita sanggup hatam 1 bulan 2 kali, karena nggak sanggup. Begitu mau baca hatam, baca WA, baca WA. Lihat yang ketawa itu pelakunya itu. Itu pelakunya nih biasanya. Ya Allah ya Rabb. Dan semakin berbuka, semakin dekat. Ya, ini Bapak Ibu tolong dipahami. Semakin berbuka, semakin dekat. Karena hadis Nabi SAW, salah satu doa yang mustajab itu adalah doa menjelang berbuka. Dia udah nahan laparnya buat Allah, dia udah nahan hausnya buat Allah. Dan yang namanya puasa nggak bisa riak. Ayo, ayo, sholat bisa riak nggak? Bisa. Buat biar lihat orang, bisa. Haji, gua haji nih, gua haji, bisa. Tapi puasa nggak bisa riak. Saya puasa nggak bisa ngomong riak, nggak bisa. Kenapa? Karena dia benar-benar. Misalnya dia minum, kan gak ada riak, tapi kan dia nggak mau minum, benar nggak? Saya puasa, gitu. Tapi dia nggak puasa, enggak. Jadi maksudnya masuk kamar mandi, minum air yang banyak begitu. Kalau orang nggak ada yang tahu, tapi kan kita nggak mau. Itu artinya puasa nggak bisa riak. Dan dia tahan terus karena Allah. Dia tahan terus, makin sore, makin sore, makin sore. Dia tahan terus. Anak sekarang ngabuburit, ya Allah. Itu makin hari makin jam itu makin dekat sama Allah. Kok ngabuburit, ya Allah ya Rabbi. Jangan ya, yang anak muda ini jangan ya. Ya, Neng, jangan ya Neng. Neng, jangan ya Neng. Tong, jangan ya Tong. Jangan. Makin jam itu makin dekat, gitu loh. Coba deh kita lihat orang-orang yang paham hadis ini. Coba dia ke Mekah. Coba deh ke Mekah. Orang tuh gak mikirin buka, yang mikirin batal ya, mikirin 3 butir kurma sama air gitu. Jadi kemana? Ke Ka'bah, main deket-deketan Ka'bah. Dia duduk, dia nangis terus gitu loh. Coba lihat. Di Masjid Nabawi, di dekat-dekat Raudhah, dia nangis. Dia tahu itu doa yang mustajab. Kita enggak mau puasa nih. Yuk, jangan ya, motor. Ngabuburit, ya kiri kanan, ya Allah ya Rasulullah. Jangan dong, jangan. Ini mustajab banget. Stop. Bukan saya nggak kasih ngabuburit, tapi belilah di siang hari atau di jam 3, jam 4. Begitu jam 4 lewat, diam di rumah. Ngaji, hadis, lihat TV. TV juga yang baik ya. Udah kelar, stop yang namanya ngabuburit. Ngabuburit ya Allah. Janjian kan? Anak muda kan janjian kan di situ kan. Pacarannya di situ. Naik motor di berdua. Ya Allah Pak, hati-hati Pak. Hati-hati. Yang namanya ngabuburit itu sama sekali jauh daripada nilai-nilai keislaman. Ya. Ngabuburit ya Allah ya Rabbi. Ngabuburit mungkin cuma istilah. Mohon maaf, istilahnya mungkin bahasa Sunda ngabuburit. Ngabuburit dengan Quran lah, begitulah maksudnya lah. Ngabuburit ke masjid lah, kayak gitulah. Jangan ngabuburit. Kan ngabuburit kesannya itu kan cari makanan, jalan-jalan, cari angin gitu kan. Ya mungkin tafsirannya yang salah gitu. Tapi udahlah, stop lah ngabuburit. Kecuali ngabuburit di masjid lah begitu. Dulu kita di masjid. Kalau nggak ke masjid, ini aneh. Maghrib sampai Isya. Ini ngaji zaman old. Maghrib sampai Isya nggak ada di masjid. Apa teman kita bilang? Lu udah pindah agama ya? Lu udah murtad ya? Lu orang Betawi, mana ada orang Maghrib sampai Isya nggak ada di masjid?
Ada tinggal di Condet. Masya Allah, malunya minta ampun. Di masjid itu, di masjid Maghrib Isya. Malu banget. Malunya luar biasa. Pakai sarung ambil kopiah. Kecuali kita lagi sakit atau ke rumah. Lu Kak Masjid kemana? Lagi kondangan, lagi ke rumah saudara, lagi sakit. Dia cuma 3 doang. Pak mungkin. Tapi sekarang dia atuh. Itu lagi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, itulah perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang dalam menyikapi Ramadan. Habis buka puasa, pulang, mandi, buru-buru masjid lagi tarawih. Habis tarawih kita nggak pulang, pulang di masjid, ngaji, canda, ngobrol, ngaji, canda, ngobrol, capek, tidur, sahur dibangunin, sahur. Mak kita ngirimin, sahur deh. Habis sahur tanggung subuh, habis subuh duha baru pulang. Ya Allah, enak banget. Karena zaman dulu, zaman kita SD, 1 bulan suntuk libur bulan puasa, betul?